Nah, jadi sekarang sudah dibuka dua buah page. Yang pertama yaitu REPL dan yang kedua yaitu RxTester. Nah, berhubung di REPL hanya ada bahasa SQLite, sementara kita mau belajar SQL Server, maka pertama kita copy dulu semua query yang dipakai untuk membuat tabel ini ke RxTester. Pilih bahasanya SQL Server. Mungkin kalau suka layout yang horizontal, ya copy ke sini. Sekarang di sini kita bakal coba query. F8 untuk mengeksekusi query. Di sebelah kanan ini bisa kita lihat hasil dari query yang baru saja dibuat. Select bintang from authors, artinya ambil semua kolom dari tabel authors. Yang kita udah tahu di tabel authors kita punya kolom author name, book name, dan royalty. Lalu kemudian kita bakal coba latihan query yang ada di sini. Ada di file codes.txt, ada sekitar 46 exercise. Sekarang kita baru saja menjalankan query yang nomor 1 ini. Sekarang kita akan berkenalan dengan query yang kedua. Nah, bedanya yang pertama dan yang kedua adalah di query yang pertama, yaitu select bintang from authors, artinya kita mengambil semua kolom dari tabel yang diinginkan, yaitu authors. Jadi kita di sini pada query pertama ini menggunakan dua buah keyword, yaitu select dan from. Nah, kemudian misalkan kita hanya ingin mengambil sebagian kolom dari tabel tersebut, kita bisa menuliskan secara eksplisit kolom yang kita inginkan. Misalkan di sini ada kolom author name, book name, dan royalty. Misalkan kita hanya mau ambil kolom book name dan royalty saja, berarti tinggal tulis kolom-kolom yang diinginkan dan dipisahkan dengan koma. Jalankan lagi query-nya. Ini dia hasilnya. Kemudian kita berkenalan dengan keyword distinct. Distinct itu dipakai untuk mengambil baris yang berbeda. Akan begini. Select is distinct, misalkan author name from authors. Perhatikan query-nya, select distinct author name from authors. Select itu artinya kita akan menampilkan data yang telah ada dari tabel yang telah ada. Distinct itu artinya kita akan mengambil baris secara unik, artinya tidak akan ada pengulangan. Lalu author name, ceritanya di sini kita ingin mengambil kolom author name dari tabel authors. Coba kita jalankan query-nya. Ini dia hasilnya. Kita ambil kolom author name, maka muncul author name, dan yang tampil adalah nama penulis atau entry-entry pada kolom author name, di mana tidak ada entry yang dituliskan secara berulang. Asdas, asdos, basdas, bosdas, casdas, isdas, eusdas. Tidak ada yang salah. Sementara kan kalau kita lihat di data aslinya, asdas terulang beberapa kali nih, seperti yang pertama, keempat, ini kan asdas. Tapi di sini hanya terpanggil sekali karena kita menggunakan keyword distinct. Select distinct author name from authors. Nah, yang perlu diketahui dalam penggunaan keyword distinct ini adalah jika kita harus tahu persis kolom-kolom yang kita panggil sehingga hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan jika kita tidak menggunakan keyword distinct ini, maka yang tampil
adalah semua entry pada kolom author name dari tabel authors. Kita lihat asdas berulang beberapa kali, csdas juga csdas nggak ada, kebetulan nggak ada. Kita kembalikan ke distinct, select distinct author name from authors. Artinya nama-nama yang berulang tidak akan dipanggil lebih dari sekali. Nah, tetapi jika kita memanggil kolom yang lain, misalkan pada tabel authors ada kolom yang lain kan, misalkan di sini ada book name, jadi kita panggil dua kolom, author name dan book name. Nah, di sini kelihatan bahwa nama penulis yang awalnya tidak tertulis lebih dari sekali, dia kembali ditulis lagi nih. Di sini ada asdas juga, di sini ada asdas lagi, ada asdas lagi, ada asdas lagi, dan sebagainya. Itu terjadi karena kita memanggil kolom yang lain. Karena kalau kita lihat setiap author name yang namanya asdas, dia tuh memiliki judul buku yang berbeda-beda, sehingga walaupun dalam satu kolom ada entry yang bernilai sama, tapi karena di kolom yang lain nilainya berbeda untuk satu baris, untuk grup yang sama, maka baris ini tetap dipanggilkan, tetap dicantumkan. Oke, itu tentang distinct. Artinya distinct sangat bergantung dengan kolom yang kita panggil. Lalu di sini perkenalan dengan keyword order by. Nah, order by digunakan untuk melakukan pengurutan. Misalkan kita ingin mengurutkan, misalkan kita tampilkan dulu ya tabel books misalkan. Jalankan. Nah, misalkan kita punya tabel book seperti ini. Nah, katakanlah kita ingin mengurutkan data ini berdasarkan abjad dari kolom book name misalkan. Karena ini kan masih acak-acakan ya. Baris pertama B, title B, baris kedua title Z, baris ketiga title X, baris keempat title A. Ini kan belum berurutan. Katakanlah kita mau mengurutkan dia berdasarkan book name. Nah, maka kita gunakan keyword order by dengan cara select all, select bintang, from books, order by, tuliskan nama kolom yang ingin kita gunakan untuk pengurutan, yaitu book name, jalankan query-nya. Nah, maka hasilnya akan terurut berdasarkan book name atau kolom book name. Tentu saja nilai-nilai pada kolom yang lain menyesuaikan dengan kolom yang kita pakai untuk pengurutan ini. Jadi gitu. Order by juga bisa dilakukan untuk beberapa kolom. Misalkan selanjutnya berkenalan dengan keyword ASC, yaitu ascending. Nah, ascending itu sebenarnya keyword yang digunakan untuk melakukan pengurutan secara ascending atau naik. Ascending kan naik. Nah, by default sebenarnya order by itu sudah berupa ascending. Jadi kita lihat sini, pertama A, lalu B, lalu C, lalu H, lalu F, lalu H, lalu I, dan sebagainya. Itu kan udah ascending. Artinya penggunaan keyword ascending itu sebenarnya tidak mandatory. Jadi kalau kita lihat hasilnya akan sama persis. Berbeda lagi dengan descending. Descending itu adalah pengurutan menurun. Artinya justru title A akan menjadi entry yang paling bawah, sementara title ZIL ini
menjadi entry yang paling atas karena kita mengurutkan secara descending. Tuh dia, tuh. Ini order by. Nah, itu ya. Tadi sempat disinggung tentang pengurutan bertingkat. Katakanlah di sini kita punya entry yang sama. Gini. Sekarang kita order by book. Sekarang coba kita panggil select all from authors. Nah, di sini. Lalu coba kita melakukan pengurutan berdasarkan author name. Jadi kan order by author name. Nah, sudah terurut ya. Jadi pertama asdas, yang kedua basdas, dan seterusnya. Yang terakhir adalah easdas. Nah, tapi kalau kita lihat di kolom yang lain, yaitu kolom book name misalnya, baris pertama hingga baris ke-5 itu kan adalah buku-buku yang ditulis oleh asdas. Nah, cuma misalkan kita di sini ingin mengurutkan kembali nih berdasarkan book name. Misalkan kita ingin mengurutkan berdasarkan book name, jadi si title A menjadi yang pertama, title B menjadi yang kedua, dan sebagainya. Itu kan artinya kita melakukan pengurutan secara bertingkat gitu. Jadi pertama kita urutkan berdasarkan author name, lalu kemudian kita urutkan berdasarkan book name. Karena kan kalau kita lihat sekarang ini, book name belum terurut, masih acak-acakan. B yang pertama, A yang kedua, dan sebagainya. Nah, untuk itu, untuk membuat ini terurutkan secara book name lagi, kita tinggal melakukan pengorderan secara bertingkat. Jadi setelah kita order by author name, maka kita melakukan order juga berdasarkan book name, yaitu tinggal dipisahkan dengan koma book name. Nah, kita lihat hasilnya di kolom pertama, yaitu kolom author name, sama persis tentunya seperti sebelumnya, yaitu 5 baris pertama berupa asdas, tapi di kolom book name sudah terurutkan berdasarkan abjad. Jadi title A pertama, title B yang kedua, title F yang kedua, dan seterusnya. Gitu. Inilah yang disebut dengan pengurutan bertingkat. Artinya kita urutkan dulu berdasarkan author name, lalu kemudian diurutkan berdasarkan book name. Seandainya kita tidak urutkan berdasarkan author name, jadi kita cuma select all from book name, select all from authors, order by book name, maka kalau kita lihat hasilnya, ya di book name benar sudah terurut A, B, C, C, lalu F, lalu H, lalu HA, lalu I, lalu IU, dan sebagainya. Tetapi di kolom yang lain, yaitu kolom author name, dia tetap acak-acakan. Katakanlah yang pertama asdas, yang kedua asdas, yang ketiga isdas. Padahal yang nomor 5 masih diawali dengan A, harusnya kan dia di atas E gitu. Jadi bedanya itu, pengurutan bertingkat. Itu. Nah, kemudian kita berkenalan dengan keyword where. Where itu digunakan untuk melakukan pensyaratan. Jadi dari entry yang diambil mungkin kita ingin memfilter dia supaya menghasilkan hasil query yang sudah khusus, sudah sesuai kebutuhan. Jadi misalkan di sini kita punya tabel author. Kita lihat hasilnya adalah begini. Nah, katakan kita mau mengambil data buku author name, book name, dan royalty dari buku-buku yang hanya ditulis oleh asdas misalnya. Gitu. Nah, di situ kita menggunakan keyword where untuk melakukan pensyaratan. Jadi setelah select bintang from authors, misalkan jika kita ingin mengambil semua kolom di select bintang, nah lalu setelah itu kita gunakan keyword where. Jadi select bintang from authors, where author name sama dengan, katakanlah kita mau ambil buku yang hanya ditulis oleh asdas.
Nah, ini adalah data-data dari buku yang hanya ditulis oleh Asdas. Mungkin kita nggak mau ngambil nama penulisnya, jadi cuma book name-nya aja, name dan royalty-nya. Oke, ini adalah data dari buku-buku yang ditulis oleh Asdas. Kita pertama berkenalan dengan where, author name sama dengan Asdas. Jadi di sini author name adalah kolom yang entry-nya berupa varchar. Tuh, jadi kita melakukan pensyaratan dengan kolom author name. Lalu kemudian ini masih tetap where, cuma kita coba menggunakan where untuk kolom dengan tipe data selain varchar, yaitu sold copies dan complaints. Kalau kita lihat di tabel books, select all from books, sold copies kita lihat di sini adalah kolom dengan tipe data integer, dan complaints pun di sini adalah kolom dengan tipe data integer. Artinya kan di sini angka. Nah, misalkan kita ingin mengambil buku yang sold copies-nya lebih dari 5.000 misalkan. Artinya select all from book where sold copies lebih dari, atau bisa juga lebih dari sama dengan 5.000. Nah, ini adalah buku-buku yang sold copies-nya lebih dari atau sama dengan 5.000. Artinya buku yang sold copies-nya kurang dari 5.000 tidak ditampilkan di sini. Nah, terus kita juga kemudian kita akan berkenalan dengan keyword N. Nah, keyword N itu bisa digunakan salah satunya dalam setelah keyword where. Jadi misalkan ada beberapa syarat. Misalkan ketika sold copies-nya lebih dari sama dengan 5.000 itu sebagai syarat pertama, dan syarat kedua complaints-nya misalkan harus tidak melebihi 30 misalnya. Itu kan jadi syarat kedua. Jadi kita bisa menggunakan operator N di situ. Jadi where sold copies lebih dari sama dengan 5.000 and complaint kurang dari 30. Jalankan. Nah, ini dia. Jadi ini adalah hasil query dari tabel books, di mana dengan syarat sold copies-nya lebih dari 5.000 dan complaints-nya kurang dari 30. Jadi kalau kita lihat sini, sold copies-nya tentu semuanya di atas 5.000. Di sini ada 29.000, 40.000, 5.430, 8.400. Dan di sini complaints-nya semua kurang dari 30. 14, 8, 6, dan 7. Nah, kemudian setelah OR, kita di sini juga ada keyword setelah N kita juga ada keyword berupa OR. Nah, misalkan di sini kita ganti dengan OR. Jadi select all from books ketika sold copies-nya lebih dari 5.000 atau complaints-nya kurang dari 30. Bisa kita lihat di sini hasilnya lebih banyak dari sebelumnya, karena jika suatu baris memenuhi salah satu saja dari kriteria yang pertama ini atau yang kedua ini, maka dia akan ditampilkan. Berbeda dengan N yang sebelumnya kita coba jalankan, yaitu kedua premis atau kedua kondisi harus dipenuhi. Artinya jika salah satunya saja tidak terpenuhi, maka baris tersebut tidak akan dipanggil. Jadi di sini sold copies-nya lebih dari sama dengan 5.000 atau complaint-nya kurang dari 30. Nah, artinya setiap baris di sini seharusnya semua memenuhi salah satu dari kedua syarat ini. Entah itu sold copies-nya 5.000 atau complaint-nya kurang dari 30, atau bisa juga tentu keduanya. Misalkan yang pertama, dia sold copies-nya 4.000. Artinya kan dia tidak memenuhi kondisi pertama ini. Tapi di kolom complaints dia bernilai 5, yang itu kurang dari 30. Artinya dia akan tetap terpanggil. Berbeda dengan kondisi N tadi, itu kita lihat, kembalikan ke N. Title B tentu saja tidak akan terpanggil, tidak akan ditampilkan.
Kenapa? Tentu saja karena solve copies-nya tidak lebih dari 5.000. Oke, itu ya tentang where, and, dan or. Ini or sudah. Sekarang kita berkenalan dengan operator in sini. Oke, misalkan kita kembali melihat tabel autos. Ya, select all from autos. Di sini kan ada beberapa nama penulis, katakanlah ada asdas, basdas, dan sebagainya. Nah, katakanlah kita ingin mengambil semua data yang penulisnya boleh asdas dan juga boleh basdas, tapi tidak boleh yang lain. Nah, hal itu bisa kita tempuh salah satunya dengan menggunakan operator in. Itu dengan cara select all, select bintang from authors, where. Tentu saja kita menggunakan where karena ini merupakan pemberian syarat. Where author name in asdas, katakanlah siapa ya, basdas. Artinya kita akan mengambil semua kolom dari tabel authors, di mana author name-nya in. Kita lihat di sini in. Ini adalah dalam kurung ini asdas dan basdas. Jadi in sini adalah merujuk kepada himpunan setelahnya. Nah, di mana himpunan ini ada elemen berupa asdas dan basdas. Artinya semua entry dengan author name asdas atau basdas akan ditampilkan di hasil query ini. Begitu jalankan. Ya, ini adalah hasil query sebelumnya. Jadi penulis selain asdas dan basdas tidak ditampilkan di sini. Tuh. Nah, ini sebenarnya kan ekuivalen dengan penggunaan or. Coba kalau kita bandingkan dengan penggunaan or, copy query-nya. Select all from author where author name sama dengan asdas or author name sama dengan basdas. Nah, coba ya, kita jalankan kedua query-nya. Kalau kita lihat, query pertama dan query kedua tentunya sama persis. Karena secara logika, kedua query ini melakukan pensyaratan yang ekuivalen. Oke, sekarang kita berkenalan dengan operator in. Kemudian kita berkenalan dengan operator not. Nah, di sini kita menggunakan contoh not in. Misalkan kita panggil query yang sebelumnya aja ya. Select all from authors where author name in, katakanlah author name-nya in asdas dan basdas. Kita kembalikan dulu. Nah, ini di sini kita lihat hasil query, di mana hasil query ini menampilkan semua entry, semua baris yang penulisnya atau author name-nya entah itu asdas ataupun basdas. Kita bisa mengambil komplement dari hasil ini dengan menggunakan keyword not yang kita letakkan sebelum keyword in. Jadi select bintang untuk mengambil semua kolom, select bintang from authors where author name not in asdas dan basdas atau basdas. Kita jalankan query-nya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi kalau kita lihat, semua entry pada hasil query ini penulisnya tidak boleh asdas maupun basdas. Karena ini adalah komplement atau kebalikan dari hasil query sebelumnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan query yang dengan in, nah yang atas adalah semua entry atau semua data ketika penulisnya adalah asdas dan basdas, dan pada query kedua, yaitu di tabel yang kedua ini, adalah hasil dari query yang mengambil data ketika
author name-nya bukan berupa asdas maupun basdas. Jadi di atas semuanya asdas atau basdas, di bawah tidak ada asdas dan basdas sama sekali. Gitu. Lalu kita berkenalan dengan keyword between. Keyword between. Kita coba lihat sekarang tabel books. Nah, ini ada tabel books yang kita punya. Katakanlah kita ingin mengambil buku yang sold copies-nya antara berapa ya? Antara 5.000 dan 20.000 misalkan. Jadi kita mengambil semua kolom aja, jadi select bintang atau mungkin nama book name dan sold copies-nya. Jadi select book name dan juga sold copies from books where sold copies between, katakanlah kita mengambil sold copies yang terletak antara 5.000 dan juga 20.000. Jalankan query-nya. Nah, ini bisa kita lihat. Oh, cuma sedikit ya. Nah, jadi ini adalah hasil data dari tabel books ketika ini adalah daftar buku yang sold copies-nya antara 5.000 dan 20.000. Gitu. Atau ICH 5.000 dan 20, antara 5.000 dan 20.000. Di title-nya ada 5.100 dan tentunya lebih dari 5.000 tapi kurang dari 20.000 dan seterusnya. Gitu. Nah, tentu saja query ini equivalent dengan query berikut. Select book name dan juga kita ambil kolom sold copies from table books where sold copies lebih dari sama dengan 5.000 and sold copies kurang dari sama dengan 20.000. Coba kita lihat hasil query yang kedua. Ya, ini dia hasil query yang kedua. Karena query yang pertama saya komen, saya matikan. Nah, hasilnya sama persis ya. Karena secara logika, syarat dari where sold copies between 5.000 dan 20.000 itu tentu saja equivalent dengan ketika sold copies lebih dari sama dengan 5.000 dan sold copies kurang dari sama dengan 20.000. Kita kembalikan dengan between yang di atas. Bisa nggak pakai not di sini? Nah, ini juga kita menggunakan not sebelum between. Jadi kita mengambil book name dan sold copies dari tabel books ketika sold copies-nya tidak terletak antara 5.000 dan 20.000 gitu. Jadi kita lihat di sini title B punya 4.000 sold copies, tentu saja dia tidak di antara 5.000 dan 20.000 karena dia kurang dari 5.000. Terus ada title Z, dia punya sold copies 1.500, tentu saja kurang dari 5.000. Lalu sementara itu ada title in W misalkan, dia punya sold copies 40.000 yang tentu saja lebih dari 20.000 sehingga jika termuat di hasil query ini. Jadi kita juga bisa menggunakan operator not di sini, not in between, not between 5.000 dan 20.000 gitu. Tuh. Lalu kita berkenalan dengan keyword like. Keyword like. Pertama kita lihat dulu tabel authors kita. Select all from authors. Ini adalah tabel author kita. Katakan kita ingin mengambil nama penulis yang diawali dengan huruf B.
Jadi kita mengambil penulis yang diawali dengan huruf B. Contohnya Basdas, lalu ada juga Bosdas. Ini kan dua penulis yang berbeda. Ada lagi Bosdas lagi. Ya, pokoknya kita ingin mengambil entry dari tabel authors di mana nama penulisnya atau author name-nya diawali dengan huruf B. Itu kita menggunakan keyword like di select bintang, select all from authors where author name like A diawali dengan huruf A. Nah, diawali dengan huruf A artinya setelah huruf A kita tidak memperhatikannya. Jadi misalkan tadi yang diawali dengan huruf B. Artinya setelah huruf B kita tidak mempedulikannya. Misalkan Bosdas, yang penting dia diawali dengan huruf B, setelahnya itu tidak dipedulikan. Artinya kita akan mengambil dia. Begitu dengan Basdas. Dia diawali dengan huruf B, artinya kemudian karakter selanjutnya tidak kita hiraukan. Nah, artinya untuk menyatakan itu kita menggunakan operator atau menggunakan simbol tanda dolar di dalam pengkurungan kutip ini untuk variable untuk value varchar ini atau tulisan ini. Jadi untuk mengambil entry dengan nama penulis yang diawali dengan huruf B, kita menggunakan simbol persen ini setelah huruf B. Coba kita jalankan query-nya. Ini adalah semua entry data buku dan penulis yang diawali dengan huruf, yang penulisnya diawali dengan huruf B. Ada Basdas dan ada Bosdas. Nah, jadi jika diawali dengan huruf B, maka kita tulis dulu B, lalu ada persennya di sebelah kanannya. Nah, artinya jika kita ingin mengambil kebalikannya, katakanlah kita lihat kembali dulu tabel autorsnya. Nah, di sini misalkan kita ingin mengambil semua penulis yang diakhiri dengan tulisan DOS misalkan. Nah, artinya kita select all from authors where author name like diakhiri dengan DOS. Nah, lalu jangan lupa tanda dolarnya tapi di depan dari DOS karena kan dia diakhiri dengan DOS. Beda dengan sebelumnya diawali dengan B, artinya B dulu baru tanda persennya. Namun kalau sekarang kita ingin mengambil entry dengan author name yang diakhiri dengan DOS, maka tanda persennya ditulis di depan. Jadi terserah depannya apa, yang penting belakangnya DOS. Begini ya. Ini adalah entry-entry yang nama penulisnya atau autornya diakhiri dengan string atau tulisan atau karakter DOS, DOS. Ada asdos, ada iusdos, ada asdos, ada iusdos. Nah, lalu kita bisa juga menggunakan operator not untuk like ini. Jadi katakan kita mau mengambil nama-nama penulis yang tidak diakhiri dengan DOS. Artinya tinggal kita cantumkan keyword not sebelum keyword like ini. Jadi select all from authors where author name not like DOS. Seperti ini. Jadi kita lihat di sini dari data ini tidak ada data yang penulisnya diakhiri dengan substring DOS. Hanya ada das semuanya.